Pernahkah Anda mendengar bahwa diam adalah senjata terkuat Anda? Bahwa dengan tidak mengatakan apapun, Anda memegang seluruh kendali. Namun, ada sebuah twist, bagaimana jika diam Anda tidak berhasil? Ketika emosi memuncak dan komunikasi mulai hancur, insting untuk menarik diri dan berdiam diri seringkali terasa seperti satu-satunya pilihan. Tetapi, bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara yang lebih baik? Cara yang tidak hanya melindungi ketenangan Anda, tetapi juga memperkuat posisi Anda di benaknya. Dalam video ini, kita akan mendalami apa yang bisa Anda lakukan yang lebih baik daripada sekadar diam. Bersama-sama, kita akan mengeksplorasi pendekatan Stoik, sebuah filosofi abadi yang akan membimbing Anda bertindak dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan tujuan saat keheningan saja tidak cukup. Tetaplah di sini, karena ini mungkin akan mengubah cara Anda menghadapi hubungan untuk selamanya. Mari kita mulai. Nomor 1. Diammu justru meninggikan kekuasaannya. Selama ini, mungkin kamu percaya bahwa dengan tidak berkata apa-apa, dia akan merindukanmu, mempertanyakan keputusannya, atau menyesali kehilangannya. Namun, ada kenyataan pahit yang harus kamu terima, diammu tidak sekuat yang kamu kira. Jika tidak berhati-hati, diammu justru bekerja melawannya. Bukannya menciptakan misteri, diammu malah membangun tahtanya lebih tinggi, memperkuat rasa kontrolnya atas situasi. Mari saya jelaskan, ketika kamu mundur dan memilih diam, kamu tidak terlihat seperti orang yang acuh atau tak terikat. Dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Diam itu tidak memancarkan misteri, melainkan berbisik tentang kerinduan. Dia paham bahwa kamu sedang memutar ulang percakapan di kepala, menganalisis setiap detail, berharap bahwa kehadiranmu akan memicu sesuatu dalam dirinya. Kamu membayangkan skenario di mana dia akhirnya sadar atas apa yang telah hilang. Tapi kenyataannya, dia tidak bingung. Justru, dia merasa divalidasi. Diammu memberitahu dia bahwa dia masih menjadi pusat perhatianmu, ratu dalam pikiranmu. Setiap momen diam yang kamu berikan tidak menghapusnya dari tahtanya, malah mempercantiknya. Dia duduk nyaman, yakin bahwa diam itu bukan tanda ketidakpedulian, melainkan obsesi. Sementara kamu berpikir sedang menciptakan kekosongan yang akan dia sadari, dia melihatnya sebagai bukti kekuasaannya. Diammu berbicara dengan sangat jelas, dia yang mengendalikan, sementara kamu terjebak dalam ketidakpastian. Tapi mari kita ubah arah pembicaraan ini. Bagaimana jika, alih-alih diam, kamu memilih sesuatu yang lebih kuat, tindakan? Marcus Aurelius, Kaisar Stoik, pernah berkata, kamu memiliki kendali atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar. Sadarilah ini, maka kamu akan menemukan kekuatan. Diammu saat ini terlalu terfokus keluar, pada dirinya, bukan ke dalam, pada dirimu sendiri. Dan disitulah masalahnya. Dengan tetap diam dan berharap reaksinya, kamu memberikan semua kekuatan atas keadaan emosimu kepadanya. Kekuatan sejati bukanlah soal diam untuk memprovokasi reaksi, tetapi soal merebut kembali fokusmu dan mengambil langkah nyata ke depan. Bayangkan ini, daripada larut dalam diam, kamu menyalurkan energi itu ke dalam dirimu sendiri. Latih kebugaranmu, kembangkan keterampilan baru, habiskan waktu bersama teman, atau tekuni proyek yang kamu sukai. Biarkan tindakanmu, bukan kehadiranmu, yang berbicara untukmu. Ketika dia melihatmu berkembang, dengan tulus dan autentik, barulah misteri itu menjadi nyata. Pikirkan saat-saat di mana kamu paling tertarik pada seseorang. Itu bukan ketika mereka diam menunggu perhatianmu, tetapi ketika mereka hidup sepenuhnya, dengan percaya diri dan tanpa kompromi. Mereka tidak sibuk mencoba mengendalikan pandanganmu tentang mereka, mereka terlalu sibuk membangun kerajaan mereka sendiri. Itulah energi yang perlu kamu bangun. Jadi, berhentilah membangun tahtanya dengan diam. Berhenti membiarkan dia mengendalikan emosimu sementara kamu hanya menunggu di bawah, berharap dia akan menyadari keberadaanmu. Jadilah arsitek hidupmu sendiri. Arahkan energimu untuk tumbuh, mandiri, dan kuat. Seperti yang diajarkan Stoicisme, satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan adalah pikiran, tindakan, dan sikapmu. Gunakan kendali itu dengan bijak. Diam memang bisa menjadi kekuatan, tetapi hanya jika berasal dari ketenangan batin, bukan dari kegelisahan emosional. Jadi, bisakah kamu melakukan lebih baik daripada hanya diam? Tentu saja, pilihlah untuk bertindak, berkembang, dan bangkit. Dengan begitu, kamu tidak hanya merebut kembali kekuatanmu, tetapi juga mendefinisikan ulang apa arti kekuatan itu.
Nomor 2. Diam itu jebakan, bukan taktik. Pada awalnya, diam mungkin terasa seperti langkah penuh kekuatan. Kamu meyakinkan dirimu bahwa ini adalah caramu mengambil kendali, menunjukkan bahwa kamu tidak terpengaruh. Tapi benarkah begitu? Seringkali, diam bukanlah pernyataan kuat yang independen seperti yang kita bayangkan. Bukannya membebaskanmu, diam justru secara perlahan membuatmu terjebak. Kamu pikir telah menjauh dari situasi itu, tetapi kenyataannya, kamu masih terikat padanya. Memutar ulang percakapan lama, berharap dia menyadari kehadiranmu, dan menunggu dia merindukanmu. Inilah kenyataannya, diam bukanlah perpisahan yang jelas. Itu bukan penutupan. Diam hanyalah limbo emosional. Sementara kamu duduk di sana, hati-hati mengatur keheninganmu, dia sedang menjalani hidupnya. Dia tidak mondar-mandir, bertanya-tanya mengapa kamu tiba-tiba diam. Dia terus melangkah maju. Sementara itu, diammu menjadi penjara yang kamu buat sendiri. Setiap momen keheningan hanyalah benang lain yang mengikatmu padanya. Coba pikirkan, pernahkah kamu memilih diam, bukan karena kamu benar-benar selesai, tetapi karena kamu ingin dia mengejarmu. Kamu ingin dia merasakan kehilanganmu. Tapi apa yang terjadi ketika dia tidak melakukannya? Ketika diam itu justru disambut dengan ketidakpedulian. Itulah jebakannya. Itu bukan kekuatan, melainkan harapan yang menyamar sebagai kekuatan. Dan itu membuatmu terjebak dalam permainan tunggu yang tidak akan pernah kamu menangkan. Ambil langkah mundur dan renungkan ajaran stoicisme. Epictetus pernah berkata, kita menderita bukan karena peristiwa dalam hidup kita, tetapi karena penilaian kita tentang peristiwa itu. Diam yang dipenuhi harapan, ketakutan, atau kemarahan adalah bentuk penilaian. Kamu belum benar-benar melepaskan. Kamu masih bergantung pada gagasan bahwa diam akan memaksanya bereaksi. Tapi itu bukan kebebasan, itu penderitaan. Kekuatan sejati, menurut filosofi Stoik, terletak pada pelepasan. Ini tentang menyadari apa yang ada dalam kendalimu dan apa yang bukan. Pikiran, reaksi, dan perasaannya bukanlah milikmu untuk dikendalikan. Yang bisa kamu kendalikan adalah perspektif dan tindakanmu sendiri. Dan inilah kenyataannya, jika diammu adalah taktik, sebuah langkah dalam permainan emosi, maka kamu masih bermain dalam permainan itu. Tapi bagaimana jika dia sudah meninggalkan permainan itu? Bagaimana jika permainan itu berakhir jauh sebelum kamu menyadarinya? Sekarang, pikirkan ini, seperti apa bentuk melepaskan itu sebenarnya. Ini bukan tentang menjadi keras atau konfrontatif, dan bukan pula memutuskan hubungan dengan cara yang terencana. Melepaskan adalah pergeseran internal yang tenang. Ini adalah memilih untuk melepaskan beban emosional yang telah kamu pikul, bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Bayangkan ini, kamu memilih diam setelah sebuah argumen, berharap dia akan kembali atau menghubungi. Hari berganti minggu, dan kamu meyakinkan dirimu bahwa kamu bertahan teguh. Tapi jauh di dalam hati, kamu terus memeriksa ponsel, menunggu notifikasi darinya. Itu bukan kebebasan, itu adalah penjara emosional. Berikut cara untuk menjadi lebih baik, biarkan diammu mencerminkan kedamaian, bukan rasa sakit. Alih-alih duduk dalam diam, bertanya-tanya kapan dia akan menyadari kehadiranmu, tanyakan pada dirimu sendiri mengapa pengakuannya begitu penting bagimu. Apakah kamu mencari validasi? Apakah kamu menggunakan diam sebagai cara untuk bertahan? Ataukah kamu siap untuk melepaskan diri dari siklus emosional itu? Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Itu berarti berhenti berharap pada hasil tertentu. Berhenti menunggu dia untuk memperhatikan, menghubungi, atau merindukanmu. Kamu merebut kembali energi yang selama ini kamu curahkan untuknya dan mengarahkannya pada dirimu sendiri. Itulah kekuatan pelepasan. Itulah kebebasan yang dibicarakan stoicisme. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah diam ini benar-benar melayanimu? Atau justru membuatmu terperangkap? Apakah kamu menggunakannya sebagai alat manipulasi? Atau kamu siap menggunakannya sebagai momen untuk berhenti, merenung, dan tumbuh? Kebebasan sejati tidak ditemukan dengan menunggu seseorang kembali. Kebebasan sejati ditemukan dalam keberanian untuk maju tanpanya. Itulah cara untuk menjadi lebih baik. Itulah cara untuk melampaui. Sekarang, luangkan waktu sejenak untuk berhenti dan merenungkan semua yang baru saja kita bahas. Bagaimana diam memengaruhi hubunganmu? Apakah itu menjadi sumber kekuatan, atau justru menjadi jebakan yang membuatmu terikat pada masa lalu? Perjalanan menuju pelepasan dan kebebasan dimulai dengan introspeksi yang jujur.
Jika kamu siap untuk berkomitmen melepaskan dan menemukan kedamaian batin yang sejati, ketiklah, saya memilih bertumbuh daripada menunggu. Biarkan ini menjadi langkah pertamamu menuju pengambil alihan kekuatanmu kembali. Nomor 3. Bicaralah kebenaran, bukan emosimu. Banyak pria percaya bahwa diam dapat melindungi mereka dari konfrontasi, menganggapnya sebagai perisai melawan kekacauan emosional. Tapi izinkan saya bertanya, apakah diam benar-benar melindungimu? Ataukah diam justru membuatmu terjebak dalam emosi yang tidak terselesaikan dan pikiran, bagaimana jika, yang tak berujung? Diam mungkin tampak seperti jalan keluar yang mudah, tetapi seringkali itu adalah jalur menuju pergolakan batin. Alternatifnya, katakan kebenaranmu, bukan dengan kemarahan, bukan dengan keputusasaan, tetapi dengan ketenangan dan kejelasan. Berbicara kebenaranmu bukan tentang ledakan emosi atau melampiaskan frustrasi. Bukan tentang mengatakan sesuatu hanya untuk memancing reaksi atau mencari validasi. Sebaliknya, ini tentang dengan tenang dan tanpa ragu menyatakan di mana kamu berdiri, didasarkan pada rasa hormat pada diri sendiri dan logika. Sebagai contoh, alih-alih mengabaikannya ketika dia menjauh atau bermain-main, kamu mungkin berkata, saya tidak tertarik pada hubungan di mana rasa hormat tidak saling menguntungkan. Saya mendoakan yang terbaik untukmu, tetapi saya akan melangkah maju. Ini bukan permohonan atau upaya untuk mengubah pikirannya. Ini adalah batasan. Garis yang digambar bukan karena dendam, tetapi karena rasa hormat pada diri sendiri. Perhatikan bagaimana ini mengubah dinamika kekuatan. Diam meninggalkan kekosongan yang bisa dia tafsirkan sesuka hati, tetapi kebenaran tidak memberi ruang untuk kesalahpahaman atau manipulasi. Diam seringkali membuatmu berada di bawah kendali imajinasinya. Apakah dia akan berpikir kamu tidak peduli? Atau melihatnya sebagai tanda kelemahan? Yang lebih buruk, diam tidak selalu membebaskanmu. Sebaliknya, itu dapat menciptakan lingkaran emosi yang tidak terselesaikan dalam dirimu. Di sisi lain, kebenaran itu kokoh. Ketika kamu berkata, ini tidak lagi melayani saya, atau saya telah memutuskan untuk melangkah pergi, dan kamu. Sungguh-sungguh, kamu terbebas. Kata-katamu menjadi perisai, jelas, tak tergoyahkan, dan mustahil untuk diputarbalikkan. Pandanglah ini melalui lensa stoicisme. Para stoik menghargai kejelasan dan rasionalitas, percaya bahwa kekuatan terletak bukan pada menghindari ketidaknyamanan tetapi pada menghadapinya dengan akal. Marcus Aurelius pernah berkata, jika itu tidak benar, jangan katakan. Jika itu tidak benar, jangan lakukan. Kebenaranmu mungkin tidak nyaman, ya, tetapi itu membebaskan. Dan kebebasan adalah bentuk kekuatan tertinggi. Bayangkan ini, seorang wanita yang selama ini dekat denganmu mulai menarik diri secara emosional. Alih-alih mengejarnya atau diam, kamu dengan tenang menghadapi situasinya. Kamu berkata, saya merasa kamu mulai menjauh, dan itu tidak apa-apa. Saya tidak akan mencoba meyakinkanmu untuk tetap tinggal, tetapi saya juga tidak akan bertahan di ruang yang tidak menghargai saya. Jaga dirimu baik-baik. Ini bukan tentang mempermalukannya atau mencoba memanipulasi perasaannya. Ini tentang menunjukkan ketenangan emosional dan rasa hormat pada diri sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia dipaksa untuk menghadapi realitas kata-kata dan tindakanmu tanpa kemewahan permainan atau tebak-tebakan. Apakah dia menghormati pendirianmu atau tidak? Itu tidak relevan. Yang penting adalah bahwa kamu telah membebaskan dirimu dari genggaman emosinya. Stoicisme mengajarkan bahwa kedamaian berasal dari penguasaan dunia batin kita, bukan mengendalikan dunia luar. Berbicara kebenaranmu selaras dengan prinsip ini. Alih-alih menghindari konfrontasi atau menekan emosi, kamu mengambil alih narasimu. Kamu berbicara bukan untuknya, tetapi untuk dirimu sendiri. Dan di sanalah letak kekuatan sejatinya. Bayangkan betapa ringannya beban di bahumu jika kamu berhenti merasa harus dipahami dan fokus pada kejujuran. Kebenaran itu seperti pedang yang memotong kabut emosi, meninggalkanmu dengan kejelasan. Diam, di sisi lain, mungkin terasa aman tetapi seringkali menjebakmu dalam keadaan limbo emosional. Lain kali ketika kamu tergoda untuk diam, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu benar-benar damai? Ataukah kamu menghindari ketidaknyamanan karena kejujuran? Karena pria yang berbicara kebenarannya, bukan untuk dia, tetapi untuk dirinya sendiri, adalah pria yang mendapatkan rasa hormat, tidak hanya dari orang lain tetapi juga dari dirinya sendiri. Dan tidak ada yang lebih kuat daripada itu. Nomor 4. Berhenti menunggu, kendalikan momen. Jujurlah pada dirimu sendiri sejenak,
sudah berapa lama kamu menunggu dia menyadari kehadiranmu? Berhari-hari, berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan. Dan selama itu, apa yang telah kamu capai dengan menunggu? Apakah itu memberimu kejelasan yang kamu cari, atau justru memperdalam rasa ketidakpastianmu? Diam mungkin terasa seperti strategi, tetapi itu kehilangan seluruh kekuatannya ketika menjadi harapan pasif bahwa orang lain akan mengambil langkah pertama. Jika kamu terjebak dalam limbo emosional, bergantung pada harapan akan reaksi yang mungkin tidak pernah datang, apakah itu benar-benar diam? Ataukah itu menyerah? Ketika kamu menemukan dirimu menunggu dia untuk menghubungi, meminta maaf, atau mengakui nilaimu, kamu sebenarnya masih membiarkannya mengendalikan keadaan emosimu. Bahkan dalam ketidakhadirannya, dia tetap menjadi pusat duniamu, dunia yang dia sendiri telah pilih untuk tinggalkan. Setiap momen yang kamu habiskan dalam permainan menunggu ini adalah momen hidupmu yang kamu serahkan pada seseorang yang bahkan tidak ada di sisimu. Kini saatnya bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu mempertahankan diam sebagai alat untuk menghormati diri sendiri, ataukah itu hanya kedok untuk kerinduan dan kebimbanganmu? Dalam filsafat Stoik, konsep kendali adalah hal mendasar. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah dia merindukanmu, menyesali kepergiannya, atau menyadari kehadiranmu. Hal-hal ini adalah peristiwa eksternal yang sepenuhnya berada di luar kendalimu. Namun, yang bisa kamu kendalikan adalah bagaimana kamu merespons situasi ini. Saat ini, kamu bisa merebut kembali kendali dengan mengalihkan fokus dari dia ke dirimu sendiri. Alih-alih menunggu, ambillah kendali atas diammu. Biarkan itu menjadi cerminan dari kekuatanmu dan komitmenmu pada dirimu sendiri, bukan permohonan untuk perhatiannya. Tanyakan pada dirimu, apa yang akan kamu lakukan dengan waktumu, energimu, hidupmu, jika kamu tidak terikat pada harapan ini? Bayangkan ini, alih-alih memeriksa ponselmu setiap jam untuk pesan yang mungkin tidak pernah datang, kamu memutuskan untuk melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri. Kamu mendaftar ke kelas yang selalu ingin kamu ikuti, terhubung kembali dengan teman-teman lama, atau fokus pada passion yang selama ini terabaikan. Kamu tidak hanya mengisi kesunyian untuk mengalihkan perhatianmu. Kamu mengubahnya menjadi peluang untuk tumbuh. Ini bukan tentang menang atau mencoba memanipulasi perasaannya. Ini tentang kamu mengambil kembali kendali atas hidupmu. Diam bisa menjadi sangat kuat, tetapi hanya ketika itu mencerminkan kepercayaan diri, kemandirian, dan rasa hormat yang mendalam pada dirimu sendiri. Jadi, bisakah kamu melakukan yang lebih baik daripada sekadar diam dengannya? Bisa, tetapi bukan dengan memecah kesunyian itu. Kamu melakukan lebih baik dengan mengubah kesunyian itu menjadi ruang di mana kamu tumbuh, sembuh, dan menemukan kembali dirimu. Dengan melakukannya, kamu akan menemukan bahwa reaksi paling kuat yang bisa kamu miliki bukanlah menunggunya, tetapi memutuskan untuk melangkah maju, dengan atau tanpa dia. Ambillah langkah pertama ini, bukan untuk dia, tetapi untuk dirimu sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya sepenuhnya ada di tanganmu. Sekarang, ambil momen untuk berhenti sejenak dan merenung. Bagaimana kamu memegang diammu saat ini? Apakah itu memberdayakanmu, ataukah itu menjadi pengikat diam untuk keputusan orang lain? Tanyakan pada dirimu, akan seperti apa hidupku jika aku sepenuhnya mengendalikan momen ini, daripada menunggu momen miliknya? Refleksi adalah landasan dari pertumbuhan, dan pemikiranmu penting, bukan hanya untukmu, tetapi juga untuk orang lain yang mungkin sedang menjalani perjalanan yang sama. Mari berbagi, tulis komentar tentang perspektif atau realisasi yang kamu miliki saat membaca ini. Atau, jika kamu siap mengambil tindakan, cukup tulis ini di kolom komentar. Saya memilih untuk mengendalikan momen ini. Membuat komitmen ini, bahkan dalam kata-kata, bisa menjadi langkah pertama untuk merebut kembali kekuatanmu dan membangun dirimu yang lebih kuat dan mandiri. Nomor 5. Bakar jembatan dengan tujuan. Kamu mungkin pernah mendengar ungkapan, bakar jembatan dan lanjutkan hidup. Kalimat ini sering diucapkan dengan nada final, seolah-olah pergi adalah tindakan kekuatan yang tertinggi. Namun, jika kamu pernah mencobanya, kamu tahu itu tidak sesederhana itu. Membakar jembatan bukan hanya tentang memutus hubungan dan menghilang ke kejauhan. Ini tentang berdamai dengan situasi dan dirimu sendiri. Ini tentang meninggalkan tidak ada yang penting yang belum terungkap, sehingga kamu benar-benar bisa melangkah maju tanpa membawa beban emosi yang belum terselesaikan. Pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apakah kamu harus membakar jembatan, melainkan bagaimana melakukannya dengan tujuan. Diam mungkin terasa seperti opsi yang paling aman,
terutama saat emosi sedang memuncak. Namun, diam juga bisa menjadi penjara, menjebakmu dalam siklus penyesalan dan kebenaran yang tak terungkap. Apakah kamu benar-benar bisa melanjutkan hidup jika belum sepenuhnya mengekspresikan dirimu? Stoikisme mengajarkan kita untuk bertindak dengan tujuan, menghindari keputusan gegabah yang didorong oleh emosi, dan fokus pada apa yang sesuai dengan nilai-nilai kita serta apa yang bisa kita kendalikan. Ketika kamu memilih untuk menyampaikan kebenaranmu sebelum pergi, kamu memberi dirimu hadiah berupa kejelasan. Ini tidak berarti meluapkan kemarahan atau mencoba membuat dia merasa bersalah. Bukan tentang balas dendam atau membuktikan suatu poin. Sebaliknya, ini tentang menyatakan perasaan dan perspektifmu dengan tenang, jelas, dan percaya diri, bukan untuk kepentingannya, tetapi untuk dirimu sendiri. Seperti yang dikatakan filsuf Stoik Epictetus, kita tidak bisa memilih keadaan eksternal kita, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita meresponsnya. Berbicara kebenaranmu adalah responsmu, caramu merebut kembali kendalimu. Misalnya, jika hubungan itu membuatmu merasa tidak dihargai atau disalahpahami, kamu mungkin berkata, "Saya telah merenungkan apa yang telah kita jalani, dan saya menyadari bahwa kebutuhan dan nilai-nilai saya tidak terpenuhi. Saya telah mencoba berkomunikasi dan membuat semuanya bekerja, tetapi saya kini melihat bahwa saatnya bagi saya untuk melangkah pergi. Saya ingin jujur karena saya percaya pada menutup bab ini dengan kejelasan dan rasa hormat." Kata-kata ini tidak diucapkan untuk melukai, tetapi untuk membebaskan. Kamu tidak mencoba mengubah pikirannya atau membuatnya kembali, tetapi memastikan bahwa kamu pergi tanpa meninggalkan sesuatu yang belum terucap. Bayangkan perbedaan antara pergi dengan hati penuh pikiran yang tak terucap versus pergi dengan damai, mengetahui bahwa kamu telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Diam mungkin terasa seperti kekuatan pada saat itu, tetapi seringkali itu membuat kita dihantui oleh bagaimana jika. Bagaimana jika dia tidak memahami bagaimana perasaanmu? Bagaimana jika kamu tidak memperjuangkan dirimu sendiri? Bagaimana jika kamu tidak benar-benar melepaskan? Dengan menyampaikan kebenaranmu, kamu menghilangkan keraguan-keraguan itu. Kamu menciptakan perpisahan yang bersih, jembatan yang dibakar bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kejelasan. Membakar jembatan tidak harus berarti kehancuran. Itu bisa berarti perpisahan yang anggun dan disengaja. Itu bisa berarti mengakui hubungan itu apa adanya, baik dan buruknya, lalu pergi tanpa rasa pahit, penyesalan, atau kemarahan yang membekas. Ketika kamu memilih untuk berbicara, kamu tidak hanya menghormati perasaanmu sendiri tetapi juga menunjukkan kedewasaan emosional untuk mengakhiri semuanya sesuai dengan caramu. Diam mungkin terasa lebih mudah saat ini, tetapi jarang menawarkan kedamaian yang bertahan lama. Gunakan suaramu bukan untuk melukai, tetapi untuk menyembuhkan dirimu sendiri. Sampaikan kebenaranmu dengan tenang, tanpa harapan atau keterikatan pada hasilnya, lalu pergilah, mengetahui bahwa kamu telah melakukan segalanya yang ada dalam kendalimu. Disitulah kebebasan sejati berada, bukan dalam diam, tetapi dalam kejelasan dan keberanian untuk menghadapi akhir dengan integritas. Nomor 6. Permintaan maafnya adalah sebuah perangkap. Mari kita bahas sebuah situasi yang dialami oleh banyak pria, menunggu permintaan maaf darinya. Kamu membayangkan momen itu dengan jelas. Dia menghubungimu, dengan suara atau pesan penuh penyesalan, mengakui kesalahannya. Kamu membayangkan beban di dadamu terangkat, seolah-olah permintaan maaf itu adalah obat ajaib yang dapat menghapus semua luka dan kebingungan. Tapi inilah kenyataannya, dan aku ingin kamu mendengarnya dengan jelas, permintaan maaf darinya, bahkan jika itu datang, bukanlah penutup bagimu. Faktanya, itu seringkali adalah sebuah perangkap. Kenapa aku berkata begitu? Karena permintaan maaf, terutama dalam situasi yang penuh emosi, tidak selalu datang dari tempat refleksi yang tulus atau pertumbuhan. Orang tidak meminta maaf karena mereka tiba-tiba sadar atau siap mengubah perilaku yang menyakitimu. Tidak, mereka meminta maaf ketika mereka merasa kehilangan sesuatu. Mereka meminta maaf ketika mereka sadar genggaman mereka padamu mulai melemah. Permintaan maaf itu bukan tindakan penyesalan, itu adalah taktik untuk menarikmu kembali, untuk menjagamu tetap berada di orbit mereka. Itu bukan tentang memperbaiki keadaan, melainkan mengatur ulang permainan sehingga mereka kembali memegang kendali. Bayangkan ini, kamu telah memutuskan untuk menjauh. Kamu memilih diam dan jarak, fokus pada membangun kembali hidupmu dan merebut kembali kedamaianmu. Lalu tiba-tiba, tanpa peringatan, dia menghubungimu. Mungkin itu pesan penuh emosi, panggilan telepon penuh haru,
atau bahkan permohonan dengan air mata. Kata-katanya terasa tulus, emosimu tersentuh, dan kamu tergoda untuk percaya bahwa inilah momen yang selama ini kamu tunggu. Tapi berhentilah sejenak, tanyakan pada dirimu sendiri pertanyaan penting ini, apa yang berbeda sekarang? Apakah ada cukup waktu baginya untuk benar-benar merenung dan tumbuh? Atau ini hanya langkah terencana untuk membawamu kembali ke dunianya, mengatur ulang dinamika sehingga dia kembali berkuasa? Para filsuf Stoik, yang ahli dalam memahami sifat manusia dan emosi, akan mengingatkanmu untuk melihat lebih dalam. Mereka memahami kekuatan manipulasi dan betapa mudahnya kita terpengaruh ketika emosi kita terlibat. Seperti yang dengan bijak dikatakan Epictetus, manusia tidak terganggu oleh hal-hal, tetapi oleh pandangan yang mereka ambil terhadap hal-hal tersebut. Permintaan maaf darinya, betapapun meyakinkannya, hanyalah sebuah hal. Reaksimu terhadapnya adalah tempat kekuatanmu berada. Akankah kamu membiarkannya menentukan kedamaianmu, atau akankah kamu memilih untuk mengatasinya? Penutupan tidak datang dari kata-kata atau tindakan orang lain. Penutupan tidak datang dari pesan, panggilan telepon, atau bahkan pengakuan rasa bersalah yang tulus. Penutupan adalah keputusan internal. Itu adalah momen ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan permintaan maafnya, pengakuannya, atau bahkan pengertiannya untuk melangkah maju. Penutupan terjadi ketika kamu memutuskan bahwa kedamaianmu, kemajuanmu, dan harga dirimu tidak terikat pada perilakunya. Respon terbaik terhadap permintaan maaf yang terasa seperti manipulasi, atau bahkan ketidakhadiran permintaan maaf, adalah diam. Tapi ini bukan jenis diam yang lahir dari kepasifan atau ketakutan. Ini adalah diam yang disengaja dan penuh kekuatan. Diam yang berkata, aku selesai dengan permainan ini. Diam yang berfokus pada penyembuhanmu, pertumbuhanmu, dan batasanmu. Diam yang tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi segalanya tentang dirimu. Permintaan maafnya, atau ketiadaannya, seharusnya tidak menentukan kedamaianmu. Ini bukan tentang kata-katanya atau bahkan tindakannya. Ini tentang keputusanmu untuk melangkah maju, melepaskan, dan fokus pada apa yang benar-benar penting, pertumbuhan dan kesejahteraanmu sendiri. Jangan biarkan kata-katanya menarikmu kembali ke siklus yang telah kamu perjuangkan untuk keluar darinya. Penutupan yang nyata, tidak datang darinya. Itu datang darimu. Lepaskan, bukan untuk dirinya, tetapi untuk dirimu sendiri. Diam yang kamu pilih bukan hanya ketiadaan kata-kata, itu adalah deklarasi paling lantang dari kemerdekaan dan kekuatanmu. Jika kamu telah sampai sejauh ini, itu menunjukkan komitmenmu untuk benar-benar memahami dinamika ini dan merebut kembali ketenangan pikiranmu. Aku mengundangmu untuk berhenti sejenak dan bagikan pemikiranmu di kolom komentar. Atau jika kamu belum siap untuk berbagi, tarik napas dalam-dalam, pusatkan dirimu, dan cukup tulis ini. Kedamaianku adalah kekuatanku. Terkadang, mewujudkan kata-kata itu dimulai dengan pernyataan sederhana. Biarlah ini menjadi pengingat bahwa kamu memegang kendali untuk membentuk narasimu sendiri. Nomor 7. Kebangkitanmu tak tertandingi. Dia berpikir dia telah menghancurkanmu. Dalam pikirannya, ceritanya berakhir dengan kekalahanmu, diam, terjebak, dan hancur berkeping-keping. Itulah yang dia harapkan. Tapi yang tak pernah dia bayangkan adalah satu hal yang tak bisa dia kendalikan, kebangkitanmu. Penolakan, patah hati, atau disisihkan bisa terasa seperti pukulan yang membuatmu kehilangan arah. Wajar jika ingin bereaksi, mungkin dengan kemarahan, kata-kata yang memohon, atau mungkin dengan menarik diri ke dalam keheningan, berharap kehadiranmu akan membuatnya merindukanmu. Namun, inilah kebenaran yang lebih dalam, kamu bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih baik dari sekadar diam. Kamu bisa bangkit, melampaui narasi yang dia tulis untukmu, dan mengubah situasi sepenuhnya. Filsuf Stoik, Seneca, mengingatkan kita, kesulitan memperkuat pikiran, sebagaimana kerja keras memperkuat tubuh. Rasa sakit adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, dalam tradisi Stoik, rasa sakit bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dihindari, itu adalah sesuatu yang harus dimanfaatkan. Rasa sakit menjadi alat untuk pertumbuhan, api yang menguatkan tekadmu. Ketika dia berpikir dia telah menghancurkanmu, tanpa disadarinya, dia memberimu bahan mentah untuk membangun sesuatu yang luar biasa, versi dirimu yang tak terhentikan. Inilah hal tentang keheningan. Keheningan memiliki tempatnya. Ketika emosi memuncak, keheningan bisa menjadi cara yang kuat untuk mendapatkan kembali kendali atas pikiranmu dan menghindari tindakan yang akan kamu sesali.
Tetapi keheningan saja bukanlah jawabannya, itu hanya langkah pertama. Kekuatan sejati muncul ketika kamu mengambil keheningan itu dan mengubahnya menjadi tindakan yang terfokus. Alih-alih duduk diam, memutar ulang kata-katanya atau tindakannya di pikiranmu, kamu menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membangun kembali dirimu. Bayangkan ini, kamu mengambil semua energi yang biasanya kamu gunakan untuk memikirkan apa yang salah dan malah menginvestasikannya untuk dirimu sendiri. Kamu berbalik ke dalam, bukan untuk meratapi, tetapi untuk bertumbuh. Misalnya, jika dia meninggalkanmu untuk orang lain, atau mungkin dia memutuskan kamu tak cukup baginya, godaan mungkin akan muncul untuk tenggelam dalam kesedihan, berpikir berlebihan, atau memohon kesempatan kedua. Tetapi kamu memilih jalan yang lebih tinggi. Kamu bangun lebih awal, pergi ke gym, menetapkan tujuan karir baru dan mencapainya. Kamu menghidupkan kembali hobi lama atau belajar keterampilan baru. Sedikit demi sedikit, kamu mulai berkembang menjadi seseorang yang lebih kuat, bukan karena ketidakhadirannya, tetapi karena fokus barumu pada dirimu sendiri. Berbulan-bulan berlalu, dan ketika dia melihatmu lagi, entah secara langsung, melalui teman bersama, atau di media sosial, dia tidak lagi melihat orang yang dia tinggalkan. Dia melihat seseorang yang berkembang. Dan ini bukan karena kamu ingin membuatnya menyesal telah meninggalkanmu. Ini karena kamu menyadari bahwa nilaimu tidak pernah tergantung pada keberadaannya. Inilah kebenarannya, kebangkitan sejati bukanlah tentang balas dendam atau membuatnya merindukanmu. Kebangkitan sejati adalah melampaui kebutuhan akan validasinya sepenuhnya. Kamu tidak berkembang untuk membuktikan bahwa dia salah. Kamu berkembang karena ini adalah hidupmu, tujuanmu, dan potensimu. Dan ketika kamu fokus untuk menjalani hidup sepenuhnya, menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu secara alami membuktikan apa yang dia tak pernah mengerti, bahwa nilaimu tidak pernah terikat pada kehadirannya. Ketika dia mengharapkan keheningan, dia tak pernah menyangka akan gema dari pertumbuhanmu. Ketika dia berpikir rasa sakitmu akan menahanmu, kamu menggunakannya sebagai landasan peluncuran untuk bergerak maju. Itulah kekuatan sejati, itulah kebangkitanmu yang tak tertandingi. Nomor 8. Gantikan keheningan dengan menghilang. Jika kamu benar-benar ingin memberi dampak, menjaga keheningan hanyalah awal. Tapi kamu bisa melakukan lebih dari itu. Jangan hanya diam, menghilanglah. Bukan sebagai taktik, bukan untuk bermain-main, melainkan sebagai pilihan yang disengaja, berakar pada rasa hormat terhadap diri sendiri dan pertumbuhan pribadi. Keheningan membuat pintu tetap terbuka baginya untuk bertanya-tanya, berspekulasi, dan menafsirkan niatmu. Menghilang, itu menutup pintu sepenuhnya, mengalihkan fokus dari dirinya kembali padamu. Ini bukan tentang menghukumnya, ini tentang membebaskan dirimu. Jujur saja, ketika seseorang menjauh, menolakmu, atau menjadi dingin, rasa sakit emosionalnya bisa terasa tak tertahankan. Naluri pertamamu mungkin adalah diam, memberinya ruang, dan menunggu dia menyadari kehadiranmu. Tapi keheningan, meskipun efektif sampai batas tertentu, tetap membuatmu terikat secara emosional. Kamu diam, tapi kamu masih menunggu, masih berharap, masih berada dalam bayang-bayang keputusannya. Menghilang, di sisi lain, memutus siklus itu. Bukan tentang bersikap kecil hati atau dendam, melainkan tentang merebut kembali kekuatanmu. Ketika kamu menghilang, kamu benar-benar menghapus dirimu dari dunianya, tidak ada pesan, tidak ada stalking media sosial, tidak ada suka atau komentar samar. Kamu tidak hanya absen, kamu telah mengalihkan energimu ke tempat lain, menuju pertumbuhan dirimu, tujuan-tujuanmu, dan ketenangan pikiranmu. Disinilah stoicisme memberikan kebijaksanaan mendalam. Para stoik mengajarkan bahwa fokus kita harus tetap pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan kita, emosi kita, dan respons kita. Menghilang bukan tentang mengendalikan reaksinya, ini tentang melepaskan keterikatan pada reaksinya. Ini tentang melepaskan kebutuhan akan validasinya, perhatiannya, atau persetujuannya. Ini memilih dirimu sendiri dengan cara yang paling otentik. Bayangkan ini, kamu berada dalam situasi di mana dia mulai menjauh, mungkin bahkan menolakmu. Rasanya menyakitkan, dan keheningan di antara kalian terasa memekakkan telinga. Kamu mungkin berpikir, jika aku tetap diam, dia akan merindukanku dan kembali. Tapi kenyataannya, keheningan sering terasa pasif. Keheningan meninggalkanmu dalam pola bertahan, berharap untuk sesuatu yang mungkin tak pernah terjadi. Sekarang bayangkan mengambil jalan yang berbeda. Alih-alih duduk diam, kamu benar-benar menghilang.
Kamu tidak lagi melihat cerita-ceritanya, menyukai unggahannya, atau menunggu pesannya. Kamu tidak lagi berada di dunianya sama sekali. Kamu mengalihkan energi itu ke dirimu sendiri, pergi ke gym, mempelajari keterampilan baru, mengejar tujuan yang telah lama kamu tunda, dan fokus pada hal-hal yang membawa kebahagiaan. Ini bukan tentang berpura-pura tidak peduli. Ini tentang benar-benar memprioritaskan kesejahteraanmu. Apa yang terjadi kemudian? Dengan menghilang, kamu mengubah dinamika. Kamu tidak lagi memberinya kendali emosional atas dirimu. Jika dia menghargaimu, dia akan merasakan kehadiranmu dengan mendalam. Jika tidak, kamu telah menyelamatkan dirimu dari menginvestasikan energi pada seseorang yang tidak seharusnya menjadi bagian dari masa depanmu. Bagaimanapun, kamu telah merebut kembali kekuatanmu. Ketika kamu menghilang, kamu meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh keheningan saja. Tiba-tiba, kamu bukan lagi sebuah opsi, bukan lagi sesuatu yang dapat diakses. Ini memaksanya untuk merenung, mengapa kamu tidak mengejarnya? Mengapa kamu tidak bertahan seperti orang lain? Ruang yang kamu ciptakan ini memungkinkan dia melihat kehadiranmu sebagai cerminan dari nilaimu. Dan inilah kuncinya, kamu tidak menunggu dia menyadarinya. Kamu terlalu sibuk menjalani hidupmu dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika dia benar-benar menghargaimu, dia akan menyadari apa yang telah hilang dan mungkin mengambil langkah untuk terhubung kembali. Tapi jika tidak, itu juga tidak masalah. Kamu sudah menang, karena kamu telah mengalihkan fokusmu kembali pada dirimu sendiri. Kamu telah memilih untuk melepaskan sesuatu yang tidak pasti demi membangun sesuatu yang pasti, masa depanmu, kedamaianmu, kepercayaan dirimu. Keheningan mungkin membuatnya bertanya-tanya, tetapi menghilang memaksanya menghadapi kenyataan akan kehadiranmu. Dan yang terbaik, kamu tidak melakukannya untuknya. Kamu melakukannya untuk dirimu sendiri. Menghilang tidak berarti kamu berhenti peduli. Ini berarti kamu cukup peduli pada dirimu sendiri untuk menjauh dari apapun yang mengancam ketenanganmu. Ini adalah langkah yang kuat, yang tidak hanya membebaskanmu, tetapi juga meninggalkan kesan yang tak terbantahkan. Dan itulah cara kamu benar-benar memberi dampak. Nomor 9. Bangkit dan biarkan mereka bertanya-tanya. Kesuksesan adalah respons paling lantang dan tak terbantahkan yang bisa kamu berikan. Kesuksesan melampaui kata-kata, penjelasan, atau argumen. Ketika kamu bangkit dari rasa sakit, fokus pada pertumbuhan, dan membangun hidup yang mencerminkan kekuatanmu, kamu mengirimkan pesan yang mendalam. Dia akan dibiarkan bertanya-tanya, meragukan, dan mungkin bahkan menyesali pilihannya. Bukan karena kamu mencari balas dendam, bukan karena kamu mencoba membuktikan sesuatu, tetapi karena kamu memilih untuk berkembang dengan caramu sendiri. Keheningan itu kuat, tetapi keheningan yang dipadukan dengan kemajuan adalah sesuatu yang transformatif. Pikirkan ini, keheningan bukan hanya tentang tidak berbicara, tetapi juga menolak untuk terlibat dalam drama, pertanyaan tanpa akhir, atau kebutuhan akan validasinya. Keheningan adalah tentang memilih kedamaian di atas konflik dan mengalihkan energimu pada hal-hal yang benar-benar penting, dirimu sendiri, tujuanmu, dan kebahagiaanmu. Tapi, bisakah kamu melakukan lebih dari sekadar diam? Tentu saja, kamu bisa mengubah keheningan menjadi kekuatan tak terbantahkan dengan menggunakannya sebagai landasan untuk pertumbuhan. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada pembalasan, melainkan pada ketahanan. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu. Dalam situasi ini, itu berarti tidak dikuasai oleh kepahitan, kemarahan, atau keinginan untuk membuatnya merasakan apa yang kamu rasakan. Sebaliknya, itu berarti fokus ke dalam, menguasai dirimu sendiri dan menjadi lebih baik setiap hari. Disinilah kekuatan sejati terletak, dan disinilah keheningan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar, transformasi. Bayangkan dia meninggalkanmu dengan pemikiran bahwa kamu akan hancur. Minggu-minggu atau bulan-bulan berlalu, dan alih-alih tenggelam, kamu bangkit. Kamu konsisten berolahraga, kariermu berkembang, atau kamu menemukan passion yang membawa kebahagiaan dan tujuan. Ketika dia melihatmu lagi, baik secara langsung, melalui media sosial, atau dari cerita teman, dia melihat seseorang yang berbeda. Kamu tenang, percaya diri, dan tidak peduli. Bukan karena kamu berpura-pura, tetapi karena kamu benar-benar telah melampaui versi dirimu yang dulu membutuhkan dia. Itulah ketahanan stoik dalam tindakan. Ini bukan tentang pembalasan dendam, tetapi tentang evolusi.
Inilah keindahan pendekatan ini, pertumbuhanmu akan berbicara dengan sendirinya. Kebahagiaanmu, pencapaianmu, dan yang terpenting, kedamaianmu, akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dan apa yang terjadi ketika kamu memeluk jalan ini? Dia akan bertanya-tanya, menyesal, merenung. Tapi pada saat itu tidak akan lagi penting. Karena ceritamu tidak lagi tentang dia. Jadi, seperti apa keheningan yang lebih baik itu? Keheningan itu terlihat seperti kemajuan. Itu terlihat seperti membangun kehidupan yang begitu memuaskan sehingga ketidakhadirannya terasa tidak signifikan. Itu terlihat seperti fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan, pola pikirmu, tindakanmu, tujuanmu, dan melepaskan apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Para Stoik mengingatkan kita bahwa satu-satunya hal yang ada dalam kendali kita adalah pikiran dan pilihan kita. Gunakan kekuatan itu dengan bijak. Biarkan dia bertanya-tanya, biarkan dia menyesal, tetapi yang paling penting, biarkan dirimu tumbuh. Jangan biarkan dia mengontrol narasi hidupmu lagi. Ambil kesempatan ini untuk menulis babak baru, di mana kamu adalah tokoh utamanya, bukan dia. Kesuksesanmu, kedamaianmu, dan kemampuanmu untuk berkembang adalah bentuk penutupan terbaik. Itu adalah jawaban untuk setiap pertanyaan yang mungkin dia miliki, dan itu tidak memerlukan penjelasan. Pilihan ada di tanganmu. Apakah keheninganmu akan mencerminkan kekalahan, atau apakah itu akan menggema dengan kekuatan? Apakah itu akan menunjukkan rasa sakit, atau apakah itu akan memancarkan ketahanan? Putuskan hari ini untuk melakukan lebih dari sekadar diam. Pilih kemajuan, pilih transformasi. Karena ketika kamu melakukannya, dunia, dan bahkan dia, akan memperhatikan. Ayo renungkan, apa yang paling menggema denganmu dari diskusi ini? Apakah ide mengubah keheningan menjadi kekuatan? Kekuatan tindakan yang disengaja, atau pengingat untuk fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan? Bagikan pemikiranmu di komentar di bawah. Jika kamu merasa pembahasan ini bermanfaat atau menginspirasi, jangan lupa tekan tombol suka. Itu tindakan kecil yang membawa dampak besar. Bagikan pesan ini dengan seseorang yang mungkin memerlukannya, atau yang membutuhkan perspektif baru dalam menghadapi hubungan dan kehidupan. Terima kasih telah meluangkan waktu bersamaku hari ini. Perjalananmu menuju kekuatan dan kejernihan menginspirasi, dan aku merasa terhormat menjadi bagian darinya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap kuat, tetap fokus, dan yang terpenting, tetap stoik.